Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazriya Hasana, mahasiswa program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang di mata kuliah Kimia Lingkungan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rahmatulaili MSc. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penurunan kualitas lingkungan. Nah, sebelum itu kita tanya dulu nih, apa sih kabar lingkungan kita saat ini? Jika kita lihat di lingkungan kita sekarang sudah sangat jauh berbeda ya. Dimana dulu lingkungan kita masih sangat asri, masih dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang rindang, hijau, lingkungan asri dan rindang. Nah, namun sekarang sudah banyak hutan yang dulunya lebat, sekarang dirubah menjadi dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk dengan eksploitasi yang sangat besar-besaran. Nah, lantas apa sih salah satu yang menyebabkan turunnya kualitas pada lingkungan kita? Nah, yang menyebabkannya itu ada dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor buatan. Di mana untuk faktor alam sendiri ini tidak bisa kita cegah, bahkan dia bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk faktor alam itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Ya, salah satunya adalah banjir. Yang kedua adalah letusan gunung berapi, yang ketiga adalah tsunami, yang keempat adalah gempa bumi. Dari beberapa contoh ini akan mengakibatkan penurunannya kualitas lingkungan. Salah satunya yang disebabkan oleh banjir, di mana meluapnya air sehingga tidak tertampung lagi. Ini air yang meluas ini akan membawa segala sesuatu, baik itu kotoran yang akan menyebabkan tercemarnya lingkungan dan juga merusak infrastruktur, baik itu pergedungan, perumahan, dan sebagainya. Dan juga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air di lingkungan sekitar banjir tersebut. Yang kedua itu adalah gunung meletus, di mana lava gunung ini akan merusak lahan pertanian dan juga udara yang disebabkan atau yang diakibatkan karena letusan ini tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, sama halnya dengan tsunami dan gempa bumi. Nah, untuk penyebab yang kedua itu adalah penyebab buatan. Nah, dari kata buatan saja kita tahu pasti ada kegiatan produktivitas, bukan? Nah, lantas siapa sih yang akan memproduksi atau yang menyebabkan penurunan lingkungan ini? Jawabannya adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itulah satu-satunya makhluk hidup yang Tuhan ciptakan dengan memiliki akal. Memang manusia itu akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa manusia yang memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik, dengan tetap menjaga lingkungan. Namun, masih sangat banyak manusia yang mementingkan diri sendiri. Nah, karena lebih mementingkan diri sendiri inilah yang akan merusak alam, karena pengeksploitasian yang besar-besaran tanpa melakukan perbaharuan ulang atau penghijauan ulang. Dan hal itu akan menyebabkan berbagai macam pencemaran. Salah satunya itu adalah pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran udara, ketiga adalah pencemaran tanah. Nah, untuk pencemaran tanah sendiri itu adalah pencemaran yang disebabkan biasanya itu karena pemberian pupuk yang melebihi batas. Yang kedua adalah pembuangan sampah yang tidak bisa diuraikan olai tanah. Nah, dampak dari hal tersebut itu bisa membuat kualitas tanah itu akan menurun, seperti unsur hara, mineral yang ada tanah itu bisa saja hilang. Nah, kalau hal itu saja sudah hilang, maka akan bakalan terjadi pengurangan atau hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, dampak yang paling besar itu apabila dia terjadi pada sektor pertanian. Nah, jika tanah pertanian tidak baik, maka hasil panennya juga tidak baik dan itu akan berdampak pada manusia yang akan mengkonsumsinya. Nah, yang kedua itu adalah pencemaran udara.
Nah, pencemaran udara ini biasanya disebabkan karena kendaraan bermotor, rumah kaca, pembakaran hutan, dan pabrik-pabrik yang membuang limbah gasnya itu atau asapnya itu ke udara tanpa melakukan filtrasi lagi. Nah, dari udara yang masih mengandung banyak senyawa yang sangat beracun, itu akan teruapkan gitu kan, akan ke awan. Nah, jika sudah ke awan dan turun hujan, otomatis hujan yang akan turun ke muka bumi itu bukan air hujan yang bagus, bahkan akan merusak tanah maupun air gitu kan. Apalagi jika gas-gas yang ada ini itu akan terhirup oleh manusia, di mana O2 yang sudah tercemar akan terhirup, yang awalnya O2 itu berfungsi untuk pernapasan dan akan menyebarkan makanan maupun nutrisi ke darah, itu bukan malah akan merusak sistem pernapasan kita gitu kan. Nah, sedangkan untuk pencemaran air ini biasanya disebabkan karena pembuangan sampah ke airan. Yang kedua itu adalah pembuangan limbah pabrik. Ya, pembuangan limbah pabrik ini banyak, bisa berupa besi, bisa berupa minyak yang akan mengganggu mengganggu kehidupan air. Bukan hanya kehidupan di air sih, bukan hanya namun juga bisa kehidupan kita, manusia maupun hewan yang ada di daratan. Kenapa? Karena air ini merupakan salah satu kebutuhan pokok, terutama untuk minum. Nah, bukan hanya itu, seperti sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya kan, itu ada yang namanya siklus hidrosfer atau siklus air, di mana air ini kan akan menyebar. Dia akan meresap ke tanaman. Nah, tanaman dari airan tercemar ke tanaman, maka tanamannya nggak akan tumbuh dengan baik. Dan kita sebagai manusia yang mengkonsumsi juga akan terkena efeknya. Dari tanaman dia ke tanah, menyerap ke tanah, ke laut, ke hujan. Ketika dari air sudah tercemar, maka hujan yang turun juga akan tercemar. Sama halnya dengan pencemaran udara tadi. Bisa jadi tercemarnya air, udara, tanah ini saling bersangkut pautan kan. Nah, lantas dari penyebab penurunan kualitas lingkungan ini apakah juga akan berdampak pada global warming? Tentu saja, karena pemanasan global ini merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, dampak dari pemanasan global ini mengakibatkan kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, kerusakan organisme, dan pengaruh terhadap ketersediaan air. Nah, salah satu dari faktor tadi yaitu adalah ozon. Dari ozon atau dari efek rumah kaca. Nih, efek rumah kaca itu kan bisa membuat ozon menipis atau atmosfer kan, sehingga sinar matahari itu langsung terpapar ke bumi tanpa ada penghalang lagi. Dan hal itu akan menyebabkan temperatur rata-rata bumi itu akan naik dan juga akan mengakibatkan mencairnya es pada kutub. Nah, karena dampak kerusakan lingkungan akan selalu berantai jika tidak ada upaya untuk mengantisipasinya. Hal ini terjadi dari tingginya gas rumah kaca sebagai akibat dari kegiatan manusia yang mempengaruhi iklim sehingga menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, fungsi ekosistem, komunitas, biologi, dan iklim harus senantiasa dijaga. Nah, lantas gimana sih upaya atau solusi kita untuk menjaga lingkungan ini? Yang pertama itu adalah melakukan penghijauan, yang kedua adalah daur ulang limbah, yang ketiga itu adalah penghematan energi. Terutama kita sebagai mahasiswa kimia harus mampu gitu kan menciptakan inovasi-inovasi terutama inovasi pada penghijauan. Gimana sih cara melakukan penghijauan yang baik dan benar, dan melakukan, apalagi kan sekarang sudah banyak tuh kayak kompetensi yang sangat mendukung seperti Go Green Campus, Go Green Lingkungan, Go Green Kota, itu kan sangat bagus gitu kan.
sekalian bersosialisasi kita ke masyarakat sekitar bahwa menjaga lingkungan, melakukan penghijauan itu sangat baik, sangat diharuskan gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu adalah daur ulang limbah. Nah, kita sebagai mahasiswa kimia itu kan pasti harus tahu gimana sih cara mampu mendaur ulang limbah dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi limbah dan mampu menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga itu adalah menghemat energi. Bahwa kalau dulu kita menggunakan energi yang masih yang berasal dari fosil, batu bara. Nah, apalagi batu bara itu kan tidak baik tuh kan, gas yang diakibatkan oleh pembakaran itu kan nggak baik untuk lingkungan kita, terutama mampu mencemari udara kita kan. Nah, kita sebagai mahasiswa kimia harus bisa nih menciptakan inovasi-inovasi berenergi terbarukan dari bahan bakar fosil menjadi biomasa itu kan, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara dan mampu tetap menjaga kelestarian lingkungan kita. Baiklah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.